Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, azani wa azakumullah. Saudara dan saudariku sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati dan yang semoga senantiasa kita di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang hari ini, alhamdulillah wa bi'idznillah, kita bertemu kembali di dalam kajian rutinitas kita, yaitu pembelajaran tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang kita ambil melalui karya tulis Al-Imam Abul Fida Ismail bin Katsir, atau yang sering lebih dikenal oleh kita dengan sebutannya Imam Ibnu Katsir rahimahullah subhanahu wa ta'ala di dalam tafsirnya. Adapun yang terkait dengan pembahasan kita ialah masih di dalam penafsiran surat Al-Baqarah. Maka marilah kita perhatikan bersama-sama sebagai kelanjutan dari apa yang sudah kita bahas di pertemuan yang telah lewat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan pemahaman yang terbaik, yang paling lurus untuk kita semua di dalam mempelajari ilmu agamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang artinya kurang lebih
alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab. Maksudnya adalah ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dengan kitab mereka Taurat dan Injil. Ya'rifunahu, mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Wa inna fariqam minhum, dan sesungguhnya sekelompok dari mereka la yaktumunal haqqa, pasti menyembunyikan suatu kebenaran, wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahuinya. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu datangnya dari Rabbmu wahai Muhammad. Fala takunanna, maka janganlah sekali-kali kamu minal mumtarin, termasuk dalam golongan orang-orang yang ragu. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, hafidhakumullah subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang mulia ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah subhanahu wa ta'ala tentang keadaan ahlul kitab dalam mengenali siapa sosok Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ternyata mereka ialah orang-orang yang sangat tahu tentang Nabi Muhammad. Bahkan pengetahuan mereka ini sudah mereka miliki sebelum datangnya Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka, karena sudah ada di dalam kitab Taurat maupun Injil pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa nanti akan datang seorang utusan yang terakhir bernama Muhammad. Dengan demikian bisa disimpulkan ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani hakikatnya sudah tahu persis Nabi Muhammad itu siapa. Saking pengetahuan mereka sangat mendalam, Allah Subhanahu wa ta'ala ibaratkan seperti mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Yang namanya orang tua mengenal anaknya tentu lebih tahu daripada yang lain. Apabila ada komentar dari orang lain tentang anak kita, dengan komentar-komentar yang itu nggak benar, maka kita katakan salah itu. Aku yang tahu persis bagaimana karakter anakku. Tetap orang tua lebih tahu tentang anaknya dibandingkan orang lain. Karena orang tua
yang sudah mengenali anaknya sejak lahirnya dia. Adapun orang lain mungkin baru mengenal anaknya setahun, 2 tahun. Sekarang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, kenapa mereka tidak mau mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Padahal sudah jelas-jelasan ilmu datang kepada mereka. Muhammad itu seorang utusan yang harus diikuti dalam segala hal. Siapapun manusia yang hidup setelah datang sang utusan ini, tidak ada uzur bagi dia kecuali harus beriman dan mengikutinya. Meskipun Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani yang hidup setelah datangnya Rasulullah harus mengikuti ajaran yang dibawa oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan, yukhbirullahu tabaraka wa ta'ala anna al-ulama ahlul kitab ya'rifuna sihhata ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kama ya'rifuna ahaduhum waladah. Di sini sangat jelas Allah Subhanahu wa taala menghabarkan bagaimana keadaan ulama ahlul kitab, orang alimnya mereka, bahwa mereka sebenarnya sudah tahu tentang kesahihan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pengetahuan yang sangat mendalam, bukan sekedar tahu atau baru tahu, tetapi pengetahuan yang sangat mendalam. Kama ya'rifuna ahaduhum waladah, sebagaimana salah seorang di antara mereka sudah mengenali anaknya. Ini tentu tanda tanya besar. Kenapa kok kalau kita begitu? Hatinya sangat keras. Padahal sudah tahu Muhammad itu utusan membawa agama yang benar sebagai penutup agama-agama sebelumnya. Artinya sebagai penutup ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasul sebelumnya. Kenapa kok tidak beriman? Begitulah keadaan ahlul kitab. Sudah datang hujjah, tetapi mereka tetap hatinya mengeras. Seorang manusia kalau hatinya mengeras sangat sulit untuk menerima kebenaran. Meskipun tahu, ya, Fir'aun alaihi laknatullah, sebenarnya dia tahu kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi siapa? Musa. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Fir'aun, wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa, wastaiqanatha anfusuhum, dalam keadaan sebenarnya jiwa mereka yakin itu benar, ya. Wastaiqanatha anfusuhum. Apa yang membuat seperti ini? Zulman wa uluwa, karena kezalimannya dan sifat sombongnya. Maka kezaliman dan kesombongan bisa mengeraskan hati seseorang. Jangan pernah kita memberikan yang namanya penyakit zalim, demikian juga Pak, kesombongan. Jadilah manusia yang selalu rendah hati, nggak ada ruginya, bahkan semakin Allah muliakan. Meskipun terkesan orang ini bakalan diinjak-injak martabatnya, orang ini bakalan tidak dikenal, orang ini bakalan begitu begini, tetapi kita harus berada di jalan ilmu yang benar. Tanpa disadari kesombongan kita, kemudian kezaliman kita,
bisa sedikit demi sedikit mengeraskan hati kita. Kalau hati sudah keras, susah menerima kebenaran. Kok datang syariat saya nggak bisa terima ya? Kenapa? La ilaha illallah, ternyata hati saya kurang lembut, jiwa saya kurang bersih, masih berpenyakit, harus dibawa ke dokter jiwa dulu ini orang. Karena hatinya penuh dengan kesombongan, hatinya penuh dengan sifat hasad, hatinya penuh dengan sifat dengki, hatinya penuh dengan sifat dendam dan seterusnya dari banyak penyakit jiwa. Ikhwatal iman azza wa jalla. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan keadaan ahli kitab, orang-orang kafir ya. Kalau ahli kitab berarti kita pastikan mereka orang apa? Kafir. Apakah Yahudi dan Nasrani kafir? Ya kafir mereka. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkafirkan mereka. Allah Subhanahu wa taala berikutnya berfirman, wa inna fariqam minhum, sesungguhnya sekelompok dari mereka itu la yaktumunal haqqa, pasti selalu menyembunyikan kebenaran. Di sini Allah Subhanahu wa taala membahasakan dengan lam tauqid yang mengandung makna penguatan. Mereka itu pasti kebiasaannya selalu menyembunyikan kebenaran, padahal sudah tahu. Seakan-akan mereka nggak tahu, ya. Karena mereka nggak beriman, berarti yang dipandang oleh orang lain, oh mungkin dia nggak tahu. Padahal tahunya mereka dengan fulan itu jauh. Begitulah sifat ahlul kitab, sudah datang kepada mereka kebenaran ilmu, tetapi tidak mau mengikutinya. Bahkan yang mereka inginkan menyembunyikan supaya manusia yang lain jangan sampai tahu. Karena kalau tahu berabe urusannya, ya, bahaya menurut mereka. La yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Ini sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitmanul haqq, menyembunyikan apa? Kebenaran. Kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu. Mereka sudah melanggar perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ya, ada. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab la tubayyinannahu lin-nas wala taktumuna. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dengan ahlul kitab, yaitu la tubayyinannahu lin-nas, hendaknya kalian jelaskan kebenaran di hadapan manusia lain. Jelaskan, itu yang Allah janjikan kepada mereka. Dan mereka sebenarnya sudah mengakui perjanjian ini. Jelaskan linnas kepada manusia yang lain, wala taktumuna, jangan pernah kalian apa? Sembunyikan. Sungguh mereka telah melanggar perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah yang namanya orang kafir itu melanggar perjanjian. Sehari ngomong A, besok ngomong B, besoknya lagi ngomong apa? C, terus begitu. Dan orang-orang yang mengikuti mereka seperti orang-orang munafik pun mudah untuk melanggar janji. Ya, seperti yang kita kenal dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah, ayatul munafik salas. Di antara tanda orang munafik itu 3. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji menyelisih. Karena orang-orang munafik mengikuti jalannya orang-orang kafir. Ya dan billah tabaraka wa ta'ala. Kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu, menyembunyikan kebenaran, sudah pasti dosa besar, mengundang laknat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah, kita kenal ya kitab terkenalnya beliau Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Salah satu di antaranya ialah kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu, padahal sudah datang, sudah ada di hadapan dia, tapi nggak mau dijelaskan karena takut ini dan itu. Alasannya pertimbangan ini begitu, nanti hancur, nanti bahaya, nanti Padahal agama Islam betul-betul mengancam yang namanya perbuatan dosa besar, menyembunyikan suatu ilmu. Ikhwatal iman azani wa azakumullah. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyembunyikan ilmu itu bukan sifat seorang muslim dan muslimah. Kita sudah tahu dalam ayat ini karakter khususnya orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana Allah juga beritahukan kepada kita dalam surat yang lain, surat Al-Baqarah yang ada. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahlul kitab, kenapa kalian mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan dan menyembunyikan kebenaran padahal kalian mengetahuinya? Pertanyaan ingkar dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya wahai ahlul kitab, jangan kalian sembunyikan kebenaran padahal kalian sudah tahu, padahal kalian sudah ngerti. Jangan disembunyikan. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia teladan buat kita bersama. Beliau hidup dalam masa kenabian dan kerasulannya kurang lebih berapa tahun? 23 tahun, karena dari umur 40 sampai 63. Seumur hidup beliau masa kenabian dan kerasulan tidak pernah menyembunyikan ilmu kebenaran walaupun satu, tidak pernah. Jadi intinya, artinya beliau sudah jelaskan semua, nggak ada yang disembunyikan sedikit pun. Dari mulai A sampai Z-nya. Ini harga mati bapak-bapak ibu, nggak boleh ditawar-tawar. Mana mau enggak. Dan ini sudah dipersaksikan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Baik sahabat yang terdekat sampai sahabat yang lebih jauh. Kalau sahabat Nabi yang terdekat seperti persaksian dari Ummul Mukminin, istri beliau Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma. Di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, beliau pernah berkata, "Man haddatsaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam katama syai'an mimma anzalallahu alaihi faqad kadzaba." Siapa saja yang pernah mengatakan kepadamu bahwa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyembunyikan sesuatu dari apa yang Allah turunkan kepadanya, berarti pasti dia bohong, pendusta. Gak benar dia itu. Karena nyatanya Rasulullah sudah menyampaikan risalah semuanya. Tugasnya beliau sesuai dengan perintah Allah menyampaikan agama Islam sudah semuanya. Ini persaksian dari Aisyah Ummul Mukminin. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sebagai sosok sahabat yang sangat dekat dengan Nabi, beliau juga memberikan persaksian. Dijelaskan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, suatu ketika ada sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Harithah datang mengadu kepada Rasul tentang urusan rumah tangganya yang hampir di ujung tanduk. Artinya hampir apa? Bercerai. Konsultasi kepada Rasulullah, gimana ini? Apakah saya harus ceraikan istri saya atau sabar? Kira-kira kalau ada orang konsultasi sama kita begitu, kita jawab apa? Cari yang lain begitu. Enggak kan ya? Diusahakan sabar. Diusahakan pertahankan rumah tangga itu bagaimanapun resikonya. Dulu Rasulullah juga sampaikan kepada Zaid bin Harithah,
Ketika beliau konsultasi, maka Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa amsik 'alaika zaujaka." Tahan terus, pertahankan istrimu. Ya, pertahankan istrimu. Kalau bisa jangan apa? Jangan bubar. Kalau bisa. Amsik 'alaika zaujaka. Kemudian setelah mendengar fatwa Rasulullah begini, Anas bin Malik mengatakan, "Lau kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam katiman syai'an mimma anzalallah lakatama hadhihi." Kalau seandainya Rasulullah itu sukanya menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan ilmu, niscaya ilmu ini pun akan disembunyikan. Sehingga nanti ngomongnya sesuai dengan hawa nafsu. Cari aja, istri yang lain banyak wanita itu. Mau saya carikan? Akhirnya kita jadi pihak yang ketiga. Ya. Ini seorang suami lagi bingung gimana rumah tangga saya ya enaknya. Sayang sudah 25 tahun. Masa bubar begitu aja? Itu udah lama loh Pak. Ada yang baru 2 tahun setelah itu Pak udah lama. Saya aja. Ilmu yang terdapat dalam agama Islam ialah kita mempertahankan rumah tangga. Makanya Rasulullah sampaikan, ketika kalian benci terhadap istri kalian, sabar dulu, bisa jadi apa yang kalian benci ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala rencanakan ada dalam surat An-Nisa. Ini menunjukkan bahwa suatu ilmu yang enggak boleh disembunyikan. Rasulullah jelaskan. Akhirnya Anas bin Malik memberikan kesaksian. Nih sosok manusia yang tak pernah menyembunyikan ilmu. Kemudian kita lihat Salman Al-Farisi juga memberikan persaksian. Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kullu syai'in min amri din hatta al-khiraqah. Ini riwayat Imam Al-Bukhari. Rasulullah sudah mengajari seluruhnya perkara agama kepada kami. Sampai ada buang hajat beliau ajari di hadapan kami. Tidak ada yang tersisa sedikit pun bapak ibu. Dari perkara agama yang belum dijelaskan atau ternyata disembunyikan, tidak ada. Seluruhnya sudah dijelaskan. Rasul itu bukan ahli kita, bukan orang kafir. Iya dan billah tabaraka wa ta'ala. Kita sebagai pengikut beliau enggak boleh menyembunyikan ilmu sedikit pun. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana tawwabur rahim. Ini ancaman keras. Bahwa siapa yang menyembunyikan ilmu, siapa yang menyembunyikan agama, padahal sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia enggak mau menyampaikannya, takut dengan berbagai macam alasan yang tidak dibenarkan, maka ancamannya ialah laknat. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Ancamannya laknat berarti ini dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Ya. Ada juga di dalam hadis Rasulullah riwayat Imam Ibnu Majah dan juga Imam At-Tirmidzi. Hadis ini dihasankan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad Nasir Al-Albani dari sahabat Nabi Abu Hurairah. Beliau menukilkan bahwa dirinya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man su'ila an ilmin fakatabahu aljamahu Allahu yawmal qiyamah bil ijabi minan nar." Siapa yang ditanya tentang ilmu, dia menyembunyikannya, fakatabahu, dia menyembunyikannya. Beda ya antara menyembunyikan sama memang nggak tahu. Ketika ditanya, Allah, saya nggak tahu. Masa mau maksa sih, nggak tahu. Ya, berarti ini nggak menyembunyikan. Justru ini sudah menjawab pertanyaan setengahnya.
Karena jawaban wallahu a'lam atau la adri nisful ilmi, setengah separuh dari apa? Ilmu. Nggak boleh gengsi, nggak boleh malu. Saya pernah dengar ya, kalau misalkan suatu lembaga mengundang ustadz ya, kemudian ceramah dibuka pertanyaan banyak yang nggak bisa dijawab, nggak diundang lagi. Ya ada, langsung menyampaikan ke saya. Nah terus dia mau mengundang saya bilang nanti gimana kalau saya nggak jawab pertanyaan? Cuman sekali aja. Ayo ikhwah azan wa jalla. Beda antara nggak tahu dengan apa? Menyembuhkan ilmu. Raut mukanya pun sangat kelihatan ini orang lagi menyembunyikan ilmu. Atau benar-benar memang nggak tahu. Apa adanya. Saya memang nggak tahu. La adri. Rasulullah aja pernah ditanya oleh malaikat Jibril, dijawab nggak tahu, ya nggak? Tentang hari kiamat, karena memang Rasulullah nggak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Maka beliau bersabda, bal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tetapi kalau menyembunyikan ancamannya berat. Beliau bersabda, al-jama'ullah yaumal qiyamah bilijan minan nar. Dia akan dililit oleh Allah pada hari kiamat dengan lilitan api neraka. Ya Rabbillah tabaraka wa ta'ala. Yang boleh sedikit pun kita menyembunyikan ilmu. Kalau menunda untuk menyampaikan, beda lagi. Jadi ada menyembunyikan ilmu sehingga dia nggak ngomong kebenaran. Dan orang yang seperti ini berarti setan yang bisu, nggak mau berbicara kebenaran. Ini kata Imam Ibnu Qayyim, syaitan akhras, setan yang apa? Bisu. Setan berkedok manusia. Dia nggak mau apa? Membicarakan kebenaran. Kalau menyembunyikan, ada juga yang nggak mau ngomong karena memang nggak ada ilmu. Dan ini orang-orang saleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang benar-benar dikatakan alim. Dia memahami bahwa keilmuannya penuh dengan keterbatasan, sehingga nggak mungkin seluruh pelajaran ilmu agama dia tahu. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Nabi Yusuf mengikrarkan begitu dalam surat Yusuf kalau kisah. Di atas orang yang berilmu ada yang lebih berilmu lagi. Akhirnya dia nggak berbicara, diam, nggak komen, nggak menjawab karena memang nggak tahu, dan ini terpuji. Yang ketiga, dia tahu namun tidak menyampaikan karena menunda dengan melihat situasi dan kondisi kurang tepat. Apabila disampaikan justru kemudaratannya secara syar'i lebih banyak daripada kemaslahatannya. Dan ini yang pernah dilakukan oleh sebagian sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada alasan tertentu, ya, karena memang tidak seharusnya disampaikan sekarang. Ingat hadis Rasulullah waktu beliau memboncengi Mu'adz bin Jabal dalam suatu kendaraannya. Ini hadis sahih yang terkenal di tengah-tengah kita ketika kita mempelajari pembahasan kitab tauhid. Maka Rasulullah menyampaikan ilmu yang sangat penting. Busyra lil muwahhidin, kabar gembira bagi orang-orang yang bertauhid. Rasulullah bersabda, haqqullah 'alal ibad, hak Allah atas seluruh hambanya an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Mereka harus mengibadai Allah, jangan berbuat syirik. Ini hak Allah. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah, artinya Allah akan berikan jaminan kepada mereka alla yu'adzibahum man la yusyriku bihi syai'a. Allah enggak menyiksa mereka selama mereka tidak berbuat syirik. Ini jaminan luar biasa. Busyra, kabar gembira. Akhirnya Mu'adz bin Jabal mau menyampaikan sesegera mungkin kepada yang lain.
Beliau berkata, minta izin kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas, bolehkah aku beritahukan kepada orang lain berita kabar gembira ini? Apa jawaban Nabi? Ikhwan, la, jangan dulu, tunda. Ya, fayattakilu, karena ini alasannya, khawatir mereka menyandarkan diri. Artinya begini, hadis tentang berita gembira untuk orang-orang yang bertauhid kalau disampaikan kepada seseorang yang tauhidnya belum kuat, baru masuk Islam misalkan, tauhidnya belum matang, maka bisa jadi akan keluar komentar begini, wah enak, yang penting kita nyembah Allah saja, dosa-dosa yang lain mah biarin, it's okay lah, it's okay, dosa-dosa yang lain it's okay, yang penting jangan syirik. Kalau kita berbuat syirik, nah ini bahaya. Tapi kalau korupsi, dusta, ya nggak apa-apa lah, yang penting kita jaga tauhid kita. Ini dampak yang sangat berbahaya. Tetapi kalau hadis tersebut disampaikan kepada orang yang sudah kuat keimanannya, justru akan lebih semangat menjaga tauhid dan keimanannya, sehingga dia akan meminimaliskan segala pelanggaran syariat Islam, karena bisa akan menghancurkan atau tidak menguatkan, melemahkan akidahnya dia. Makanya Rasulullah larang Mu'adz bin Jabal untuk menyampaikan berita gembira ini sesegera mungkin. Begitu Rasulullah wafat, Mu'adz bin Jabal memberitahukan kepada yang lain. Makanya sampai sekarang sudah kita terima, ya kan, hadis itu. Kata Mu'adz bin Jabal, aku beritahukan hadis itu kepada seluruh manusia karena aku takut menyembunyikan apa? Ilmu. Ada beberapa ilmu yang kita pending dulu, jangan disampaikan, karena ini mungkin kurang penting. Ada yang lebih penting untuk disampaikan kepada orang tersebut. Bukan berarti kita menyembunyikan. Diamnya kita menyampaikan ilmu karena menunda, ini juga ini baru diperbolehkan. Bahkan apa? Perbuatan yang disetujui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Ahlul Kitab ada pada perkara yang pertama, mereka menyembunyikan kebenaran karena kerasnya hati mereka. Jadi yang dibolehkan bagi kita ialah dua perkara berikutnya. Kita diam, jangan ngomong ilmu, jangan berkomentar apapun kalau tidak ada ilmunya. Kemudian yang kedua, kita jangan sampaikan kalau memang perlu ditunda penyampaiannya. Sama sekali bukan niat menyembunyikannya. Ayuhal ikhwah, azani wa azakumullah. Kemudian ayat setelahnya Allah tutup dengan firman-Nya, al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu datang dari Rabb. Fala takunanna minal mumtarin. Maka janganlah sekali-kali kamu, wahai Muhammad, menjadi golongan orang yang ragu. Seperti orang-orang munafik. Kenapa mereka terus-menerus tidak mau jujur dalam keimanannya? Karena hakikatnya mereka ragu. Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang mereka, fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka ada penyakit. Para ulama ahli tafsir menjelaskan fi qulubihim syak, karena ada keraguan. Maka keraguan dalam beragama termasuk penyakit yang harus kita hindari. Kita harus yakin agama inilah yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Selain agama ini, kita harus yakin tidak benar. Mau agama Kristen, mau agama Buddha, mau agama apa? Tidak ada yang benar kecuali agama ini yang datang dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perlu tanamkan kepada diri kita dan juga khususnya
untuk orang-orang yang mau mengenal agama Islam ya, permulaannya seperti para mu'alaf. Ya, kalau misalnya kita diberi tugas untuk mengislamkan seseorang, kita tanamkan dulu bahwa hijrahnya Anda harus murni untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin bahwa agama yang akan Anda jalan ini ialah satu-satunya agama yang paling benar. Nah, boleh Anda hijrah masuk Islam karena pengen apa? Dunia. Atau mungkin karena pengen apa? Wanita yang mau dinikahi, ya enggak? Berarti fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Sudah ada peringatannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwatal iman, azza wa azakumullah. Inilah penafsiran surat Al-Baqarah yang kita pelajari dan kita gunakan waktu yang selebihnya sampai adzan. Kalau ada yang mau bertanya, fadhil tafadhal minkum masyaallah. Silakan Ustaz. Mereka ambil kitab. Juga mereka yang benar. Kita kan diberi kitab Al-Quran, kenapa kok nggak disuruh oleh kita? Ini istilah khusus dari Allah Subhanahu wa taala buat mereka ya. Karena mereka itu hakikatnya orang-orang pintar. Mempelajari kitab Taurat dan kitab apa? Injil. Namun sifat tercelanya mereka yang nggak bisa mereka buang, sombong. Ya. Kemudian apa? Kemudian iri terhadap agama Islam berikutnya yang dibawa oleh Rasulullah, sehingga mereka menyembunyikannya. Wadda katsiru min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasanah. Nah, kalau pertanyaan kita kok nggak diberi kitab Al-Quran dan ini disebut Alkitab, nah ini nggak tahu kenapa kok bisa. Ya, mungkin ini istilah khusus ya, sehingga biar manusia itu paham bahwa kita mau Yahudi dan Nasrani. Yang orangnya begini-begini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Ya kan? Ya. Zabur. Nah, pertama Zabur itu Tuhan siapa ya? Ya. Terus Taurat dan Injil ya. Ya. Injil itu di zamannya Nabi Isa. Nabi Isa, Zabur Nabi Daud. Ya. Nah, kalau seandainya ada orang Kristen yang benar-benar sampai saat ini menjalankan kitab suci Injil yang berada di Isa itu, apakah salah juga setelah pengakuan? Ya, tetap salah. Karena Nabi sudah bersabda tadi ya, disinggung dalam awal pembahasan, siapapun yang hidup setelahku, meskipun dia ahli kita, maka tidak ada uzur bagi dia kecuali harus mengikuti ajaran. Dan Al-Quran ialah kitab yang menghapus aturan Islam sebelumnya dan dipakai untuk orang yang hidup setelah Rasulullah seperti kita ataupun orang-orang kafir yang lain ya, adalah Al-Quran. Allah Ta'ala. Baik ayuhal ikhwah, azan wa azakumullah, mengingat kepada sesuatu yang kita miliki, insyaallah pembelajaran tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah kita cukupkan sebentar sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kita ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.